Oke, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video hari ini saya masih membahas motion graphic dengan Adobe After Effects. Nah, contoh kali ini model animasinya masih sama, tetapi konsepnya sedikit berbeda ya. Kalau sebelumnya logo AE-nya muncul dari tengah, di sini saya buat muncul dari balik garis ya. Dan masih juga menerapkan motion blur. Nah, sebagai tambahan, ini tidak ada bedanya dengan tutorial sebelumnya, hanya saja di sini tekniknya berbeda ya. Kalau pada tutorial sebelumnya saya menggunakan track alpha mid. Nah, kalau pada contoh kali ini saya akan menggunakan teknik pre-compose dengan layer masking. Nah, seperti yang sudah pernah saya katakan, untuk model animasi motion graphic seperti ini, ya, katakanlah teknik masking di After Effects itu ada banyak ya. Jadi selain menggunakan track alpha mid, kita bisa gunakan teknik pre-compose dengan layer masking. Perhatikan di bagian screen timeline-nya. Di sini ada banyak komposisi ya yang saya gabungkan. Nah, di bagian footage juga di sini, selain komposisi utama, di sini komposisi utamanya namanya com1. Ada komposisi lain juga. Nah, komposisi ini tercipta dari layer yang sudah kita buat dan sudah kita jadikan animasi ya. Sudah diatur parameternya. Nah, seperti apa prosesnya untuk pre-compose dengan layer masking? Silakan kembali buka Adobe After Effects dan buat komposisi baru ya. Pengaturan komposisi masih sama. Di sini saya gunakan nama motion ya. Untuk durasi saya set 2 detik ya, karena memang ini singkat sekali ya, tidak panjang, tidak banyak memakan durasi. Dan untuk footage, di sini saya masih menggunakan footage yang sama. Ya, jadi saya akan ambil dari footage ini ya. Oke, posisinya sekian ya. Saya akan posisikan dulu untuk objeknya. Di sini ada garis dan teks ya. Nah, untuk membuat garis, gunakan pen tool. Garis tidak perlu kita atur fill-nya ya. Jadi fill-nya di sini none. Kemudian tentukan warna garisnya. Untuk warna saya samakan dengan outline dari logo AE-nya ya. Ini warna ungu terang. Kemudian ketebalannya masih sama. Perhatikan di sini untuk membuat garis lurus, tahan shift ya. Nah, saya akan buat dari atas ya, dari atas ke bawah. Klik, kemudian klik. Nah, ini kalau tidak menahan tombol shift ya agak miring ya. Saya ulang lagi. Ya. Titik pertama sudah dibuat, sekarang titik kedua. Tahan shift. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita posisikan dengan align di tengah-tengah. Oke. Ini saya geser dulu sedikit. Ya. Beri nama layarnya di sini. Namanya saya kasih line ya. Kemudian kita buat teks. Di sini masih sama ya, saya gunakan font Arial. Type-nya reguler, warna putih. Nah, saya buat di sini teksnya motion graphic ya. Motion graphic saya posisikan di sini. Ukurannya saya gunakan sekitar 40 ya. Kemudian ini saya duplikat. Dan saya atur di 60 pixel.
Ini type-nya bold. Ya, seperti itu ya. Dan ini teksnya After Effects. Oops, sorry. After ya. Oke, ini saya posisikan dulu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita fokus ke animasinya ya. Saya akan mulai dari garisnya dulu. Nah, perhatikan di sini garis yang mulai duluan ya. Nah, jadi dari titik kecil ya mulai memanjang seperti itu ya. Ya, untuk bagian garis di sini menggunakan trim pad ya. Nah, apa itu trim pad? Saya akan hide dulu objek yang lain. Ini garisnya saya bawa di bagian bawah ya. Oke, seperti biasa zoom in untuk frame-nya. Nah, perhatikan di sini saya tidak mengatur parameter di transform yang basic ya. Di parameter basic maksudnya. Nah, begitu kita tampilkan, di sini ada sub parameter content dan transform. Di sini ada add ya. Nah, di add ini kita klik pilih trim pad. Oke, trim pad kita jabarkan pengaturannya. Di sini ada start end. Kita main di start dan end-nya ya. Perhatikan posisinya di sini start itu 0, end itu 100. Kita ketahui dulu kalau startnya kita tambah, dia bergerak seperti itu. Nah, kalau end-nya kita kurangi, nah dia seperti itu ya. Maksimal 100, minimal 0. Jadi keduanya harus kita mainkan ya. Nah, kenapa end-nya itu bisa ke atas ya? Ini tergantung dari titik mana kita mulai membuat garis. Nah, saya ambil contoh misalnya di sini saya buat garis lagi ya. Misalnya di sini saya buat garis horizontal ya. Saya mulai dari kiri ke kanan. Biasanya kalau menggambar pakai alat tulis dari kiri kanan ya. Titik kemudian di kanan titik ya. Nah, jadi titik pertama di kiri, kedua di kanan. Kalau startnya kita tambah berarti nanti titik awal itu sebagai start ya. Titik awal sebagai start, titik akhir sebagai end. Startnya saya tambah, jadinya oh sorry bukan ini. Ya, yang di atas ini. Ya, saya tambah dulu ya. Trim pad, oke. Nah, jadi kalau startnya ini saya tambah, ya. Dia akan berubah seperti itu. End saya kurangi, dia akan ke kiri ya. Startnya ke kanan. Ini kalau misalnya membuat garis dari kiri ke kanan, artinya titik awalnya di kiri, lalu kita buat titik akhir di kanan. Nah, misalnya kalau dibalik ya, buat garisnya dari kanan ke kiri. Nah, titik awal di kanan, titik akhir di kiri. Ya, perhatikan. Ya, ini hanya contoh dulu ya. Add trim pad. Nah, di bagian start, karena saya mulainya dari titik kanan ke kiri, jadi startnya itu di titik kanan ya. Nah, ini kalau ditambah seperti itu jadinya di bagian startnya. Tidak lagi dimulai dari kiri seperti tadi. End dikurangi seperti itu. Jadi acuan trim pad ini berdasarkan titik awal ketika kita membuat garis atau membuat objek ya. Ini contohnya garis. Oke, semoga paham ya sampai di sini. Kita lanjut di layer lainnya. Ya, jadi titik awal yang saya buat tadi garisnya itu di atas ya, dari atas ke bawah. Jadi startnya di atas, end-nya di bawah ya. Nah, di sini dari frame ke 0, saya buat di sini intervalnya 10 frame.
Saya buat dulu posisi akhirnya ya. Nah, posisi akhirnya utuh seperti ini. Saya buat keyframe. Kemudian di posisi awal. Nah, di sini startnya karena mulainya dari tengah-tengah. Jadi kita masukkan 50 ya. Nah, start 50, end-nya juga 50. Nah, kemudian nanti sama-sama mencari dia ya. Ya. Yang startnya mencari posisi awal, yang end-nya mencari posisi akhir di parameternya ya, parameter masing-masing. Oke, kita coba dulu ya. Ini saya geser dulu work area-nya di 1 detik biar tidak terlalu panjang. Play. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian, saya tidak berikan S in ya atau S out, jadi buat saya sudah cukup seperti itu. Selanjutnya di objek logo AE-nya. Nah, di sini seperti biasa saya mainkan position. Position ini tadi berakhir di frame 10 ya. Nah, saya akan berikan jeda. Saya mulai dari 12. Nah, 12 sampai dengan kira-kira di 28 ya. 28. Saya buat keyframe akhirnya dulu. Kemudian saya mulai dari 12. Di sini saya geser ke kanan. Nah, kurang lebih sekian ya. Ya, jadi setelah muncul garis, kotak bergerak. Di sini saya tambah dengan pengaturan S ya. Klik kanan, keyframe assistant. Saya pilih S in. Kemudian grab editornya ini saya atur ya. Oops, sorry ya. Jadi cepat di awal ya, melambat di akhir. Selanjutnya text motion graphic. Sama position juga. Nah, di sini saya munculkan berurutan ya. Ya, tetapi agak delay. Nah, jadi saya mulai di 16 frame ya. 16, saya buat jaraknya sama. Sampai di detik kedua bukan detik kedua, maksudnya di frame kedua, detik kedua. Nah, sebagai tambahan ya, perhatikan di bagian frame, penomoran framenya. Kalau di flash itu dari 1 sampai sekian ribu ya, jadi berlanjut perhitungan framenya. Nah, kalau di After Effects, perhitungan framenya itu berdasarkan detik ya, jadi per detiknya berapa frame. Nah, di sini frame rate 29,9 ya, anggap 30 ya. Jadi setiap detiknya ada 29,97 frame. Setelah frame 29, hitungan frame akan kembali ke 0. Jadi di sini detik pertama 29,97, masuk ke detik kedua hitungan frame dari 0 lagi. Ya, seperti itu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi biar tidak bingung ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya mulainya di 16, berakhir di frame kedua detik kedua. Saya buat dulu position akhirnya. Kemudian di sini posisi awal. Nah, posisi awal ini ya dari seberang ya. Nah, kemudian ditambah keyframe assistant, saya gunakan ECS in juga. Nah, grafiknya masih sama ya. Sebenarnya bisa saja langsung digunakan ya, tetapi kurang tegas ya. Cepat lambatnya kurang tegas, makanya di sini saya atur lagi grafiknya.
Setelah itu teks yang terakhir. Nah, di sini jeda 4 frame ya. Nah, keterlambatannya jeda 4 frame. Saya buat juga di frame ke-6 detik kedua. Kemudian ini di frame 20 detik pertama. Ini kita geser. Ya, seperti itu. Ease in juga. Oke. Kita run preview dulu ya. Ini work area-nya saya perpanjang. Ya, saya kembalikan ke 2 detik. Nah, seperti itu ya. Animasi sudah dinamis. Selanjutnya tinggal kita proses untuk dijadikan pre-compose ya. Dijadikan composition baru. Composition baru dengan layer masking. Oke, untuk line-nya ini sudah jadi. Kita langsung ke bagian logo. Nah, bagian logo, untuk membuat komposisi baru, menjadikan ini sebagai komposisi baru, kita klik kanan, kemudian pre-compose ya. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama komposisi. Ya, saya biarkan saja ini sesuai dengan nama footage-nya. ae.jpg composition 2 ya. Nah, pilihannya di sini move all attribute into the new composition, karena kita akan membuat komposisi baru, jadi pilih yang kedua ya. Kalau ini atributnya nanti hilang. Ya, jadi nanti tidak bisa diisi layer masking ya. Nah, pilih yang kedua, kemudian klik OK. Nanti di sini akan ada komposisi baru ya, komposisi baru di footage. Kalau bingung lihat footage saja karena ini jadi satu project. Perhatikan di bagian sequence timeline-nya ya. Yang tadinya masih objek gambar ya, layar objek gambar, ini sudah menjadi composition ya. Nah, jadi ini menunjukkan komposisi di dalam komposisi ya. Kita bisa menggabungkan komposisi yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita mau ngedit, kita bisa double klik. Nah, jadi nanti komposisi secara khusus akan dibuka di tab yang berbeda ya. Nah, khusus untuk ini ya, animasi logonya saja ya, berdasarkan layer yang kita jadikan composition. Oke, ini saya close. Nah, setelah jadi composition, nah di sini kita cari posisinya yang tepat untuk di masking ya. Nah, oke, ini posisi akhirnya nanti. Saya letakkan playheadnya di sini. Ini biar gampang, sebatas mana nanti kelihatan itu ya. Selanjutnya kita tambahkan layer masking. Kita gunakan rectangle tool. After Effects sudah secara otomatis men-set layer masking ya, ketika kita menjadikannya komposisi baru. Nah, di sini saya akan membuat layer maskingnya sebatas ini ya. Ya. Oke, ini nempel ke garis ya, karena tepat di pinggiran garis nanti muncul. Oke, seperti itu. Perhatikan di bagian parameter composition, ya, composition AE-nya. Nah, di sini sudah ada parameter max ya. Kita tidak perlu lagi mengatur. Kita tinggal melihat di sini. Nah, seperti itu ya. Dia sudah sembunyi. Jadi kita menggambar area maskingnya. Hanya sebatas ini nanti yang kelihatan. Di luar itu tidak kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita proses juga layar teksnya ya. Motion graphic kita jadikan composition. Klik kanan pre-compose. Karena ini teks, jadi sudah pasti harus pilih yang kedua ya. Nah, yang pilihan pertama sudah tidak aktif di blok. Oke, untuk namanya saya biarkan. Klik OK. Nah, di sini tinggal kita gambar area maskingnya dengan rectangle tool. Nah, seperti tadi saya buat dia kelihatan hanya sebatas ini. Ya, seperti itu.
Oke. Jadi lebih gampangnya playheadnya diletakkan di akhir ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga kalau mau diedit pada bagian screen timeline-nya ya. Layer tadi yang masih berupa teks sudah berubah jadi komposisi, kita double klik. Ya, nanti akan masuk ke tab baru untuk editing lebih lanjut. Dan teks yang terakhir juga klik kanan Pre-compose. Klik OK. Ya, gambar area maskingnya di sini. Nanti silakan sesuaikan dengan konsep masing-masing ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita run preview. Ya. Nah, itu cara kedua selain menggunakan track alpha mid ya untuk memunculkan objek dari balik layar dengan teknik masking ya. Nah, seperti itu. Kita lihat hasil saya yang sebelumnya. Di sini saya menambahkan motion blur ya. Ini ada yang ketinggalan juga. Oke. Perhatikan. Karena layer yang sebelumnya ini sudah jadi composition. Jadi kita tidak bisa menjadikannya ini sebagai motion blur ya. Meskipun di sini kita aktifkan. Nah, ini tidak akan jalan efeknya ya. Oke, caranya kita masuk ke composition masing-masing ya. Nah, saya akan tambahkan motion blur pada animasi teksnya. Jadi double klik motion grafiknya. Ini masuk ke tab baru untuk composition motion grafik. Disinilah kita aktifkan track motion blurnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Begitu pula teks yang lagi satu, saya aktifkan motion blur. Ya. Nah, jadi kalau di layar composition-nya yang sudah jadi composition tidak akan bisa aktif motion blur-nya. Nah, semoga sampai di sini paham ya proses langkah-langkahnya ya. Oke, jangan lupa untuk disimpan dan silahkan mencoba. Semoga berhasil dan hasilnya bagus ya.